Oke. Hari ini adalah mata pelajaran keamanan pangan, penyimpanan, dan pergudangan. Pokok bahasannya uji organoleptik. Tadi materinya sudah saya share, mudah-mudahan kalian sudah baca. Jadi nanti bisa langsung nanya kalau ada yang nggak ngerti, dan nggak perlu dicatat karena sudah saya share ya. Oke, sebelumnya kalian sudah tahu belum uji organoleptik itu apa? Jadi kalau biasanya kalian kalau beli buah atau beli makanan, itu biasanya pedagangnya atau penjualnya menawarkan untuk cobain sampel dari makanan atau buah-buah itu tersebut. Tujuannya itu untuk meyakinkan si pembeli bahwa produk yang mereka jual itu bagus loh, enak, dan misalnya kalau buah udah matang, nggak asem, dan manisnya sudah pas. Jadi organoleptik itu adalah bagian dari mencoba, mencicipi, dan juga membandingkan. Tujuannya untuk memastikan bahwa produk kita itu sudah layak untuk dikonsumsi, terutama dari segi rasa dan aroma. Jika dirunut menurut KBBI, uji organoleptik atau biasa disebut dengan uji indera atau uji sensori merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan daya. Kemudian uji organoleptik mempunyai peranan penting dalam penerapan mutu. Pengujian organoleptik dapat memberikan indikasi kebusukan atau kemunculan mutu dan kerusakan lainnya dari produk. Jadi dengan uji organoleptik kita bisa mengetahui apa kekurangan dari produk yang akan kita pasarkan nanti, apa juga kelebihannya. Jadi kalau kita tahu kekurangannya, kita bisa memperbaiki mutunya. Dan jika kita tahu apa itu kelebihan dari produk tersebut, maka kita bisa dengan percaya diri memasarkan produk kita. Seperti itu. Selanjutnya, komponen apa saja sih yang dilakukan atau yang diuji pada uji organoleptik ini? Ada 3 kelompok. Yang pertama mekanis, fisis, dan kimiawi. Pada mekanis itu yang diuji pada produk adalah tekanan, tusukan, dan juga tekstur. Contoh kecil, jika kita membeli daging di pasar, yang biasa dilakukan oleh pembeli adalah mencoba untuk menekan-nekan tekstur dari daging itu. Seperti yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya di mata pelajaran pengolahan hasil hewani, apabila daging ditekan atau ditusuk, jika tekstur daging kembali seperti semula, maka daging itu bagus kualitasnya. Kemudian juga tusukan biasa dilakukan untuk mengetahui apakah ada cairan atau lendir pada produk atau pada daging itu. Kemudian pada fisis itu suhu dari produknya dingin panas, kemudian kita bisa melihat dari warna dan juga sinar. Suhu dari produk itu bisa kita ambil contoh misalnya pada gorengan. Kalau beli gorengan dingin dan makan gorengan dingin kan kurang enak ya. Jadi paling enak itu gorengan atau makanan-makanan yang kita beli itu masih dalam kondisi yang panas atau minimal hangat. Jadi rasa dan kualitasnya itu masih terjaga. Kalau sudah dingin berarti bisa ditandai bahwa makanan itu sudah lama dibuatnya. Misalnya gorengan kita beli siang dan suhunya sudah dingin, berarti itu digorengnya udah dari pagi. Kemudian dari warna kita bisa melihat kualitas dari makanan dilihat dari warnanya. Contoh lagi misalnya gorengan. Kalau kita lihat gorengan warnanya sudah terlalu coklat, bisa disimpulkan bahwa gorengan itu sudah digoreng 2 kali atau digorengnya terlalu matang, bisa disebut juga gosong. Dan kita sebagai pembeli juga pasti memilih-milih mana produk yang akan kita beli. Begitu pula jika kalian nanti menjadi atau berada di sisi penjual. Kalian tidak bisa memasarkan produk-produk yang seperti itu. Nanti akan menurunkan tingkat kepercayaan dari konsumen. Kemudian
kimiawi, dari aroma, bau, dan juga rasa. Dari aroma sendiri dan juga bau, itu perbedaannya adalah kalau aroma lebih ke sifat positif dan kalau bau itu lebih ke yang negatif. Untuk membeli produk yang memiliki bau yang tidak sedap, mungkin kita akan memilihnya dan mungkin juga tidak jadi untuk membelinya. Dan kadang pernah kalau kalau kalian coba, mungkin ada yang pernah ke Jogja yang di Pemanukan tuh, kalau di lantai 2 ada toko roti, baru naik ke lantai 2 aja sudah tercium itu aroma roti-rotinya itu menarik daya konsumen untuk membeli produk tersebut. Jadi dari aroma saja sudah meningkatkan daya jual. Kemudian apalagi dari rasa. Yang tadi sudah saya sebutkan pada slide sebelumnya, banyak contoh penjual yang menyediakan sampel dari makanan yang mereka jual. Itu untuk meyakinkan si pembeli bahwa produk yang dijual itu adalah enak dan meyakinkan juga untuk membelinya. Seperti itu. Selanjutnya, dalam melakukan pengujian organoleptik ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada panelis, kemudian yang kedua lab pengujian, 3 penyediaan contoh, 4 formulir pengujian, dan yang terakhir keamanan dan keselamatan kerja. Apa itu panelis? Panelis dalam kehidupan sehari-hari, panelis bisa dikatakan adalah seorang pembeli. Tapi dalam lingkup ilmiah atau akademik, panelis ini kemudian dibagi lagi menjadi 6. Jadi panelis adalah orang yang bertugas untuk menilai spesifikasi dari mutu produk secara subjektif berdasarkan keahliannya. Dan ternyata panelis ini merupakan juga salah satu pekerjaan profesional. Jadi apabila sudah memiliki sertifikat sebagai panelis, maka orang tersebut akan dibayar untuk menguji produk-produk yang akan dipasarkan. Sebut saja produk-produk yang sudah ternama, biskuit-biskuit yang ada di Alfamart, kue-kue yang ada di Alfamart, atau minum-minuman yang ada di sana itu sudah menggunakan panelis perseorangan yang sudah profesional. Jadi ada 6 panelis itu. Yang pertama panelis perseorangan, kemudian panelis terbatas, panelis terlatih, panelis agak terlatih, panelis konsumen, dan panelis anak-anak. Panelis perseorangan itu adalah orang yang sangat ahli dengan kepekaan spesifik yang sangat tinggi, yang diperoleh karena bakat atau latihan-latihan yang sangat intensif. Panel perseorangan sangat mengenal sifat, peranan, dan cara pengolahan bahan yang akan dinilai dan menguasai metode analisis organoleptik dengan sangat baik. Jadi jika sudah memiliki keahlian di tahap panelis perseorangan, maka kita bisa bekerja dan mendapatkan uang hanya dengan menguji makanan-makanan yang akan dipasarkan. Yang kedua ada panelis terbatas. Ini mempunyai kepekaan yang tinggi sehingga bias atau kemiringan dari rasa itu dapat dihindari. Panelis ini mengenal dengan baik faktor-faktor dalam penilaian organoleptik dan mengetahui cara pengolahan dan pengaruh bahan baku terhadap hasil akhir. Panelis terlatih, orang yang mempunyai kepekaan cukup baik. Untuk menjadi panelis terlatih perlu didahului dengan seleksi dan latihan-latihan. Panelis ini dapat menilai beberapa rangsangan sehingga tidak terlampau spesifik. Untuk levelnya panelis terlatih ini ada di bawahnya panelis perseorangan dan panelis terbatas. Kemudian ada panelis agak terlatih, juniornya lagi dari panelis terlatih, yaitu orang yang sebelumnya dilatih untuk mengetahui sifat-sifat tertentu, tapi belum terlalu expert. Kemudian panelis konsumen. Nah, ini panelis konsumen adalah orang awam yang dicari dan dipilih untuk menguji makanan yang akan dipasarkan. Ini bisa saja random dan kita akan masuk ke dalam kelompok ini panelis konsumen karena kita tidak terlatih untuk menguji rasa itu dari mana, menguji rasa ini karena campuran bahan ini dan bahan ini, jika ada keasingan dari rasa tersebut, mungkin ada kesalahan dari cara masaknya, kita belum dilatih untuk menjadi panelis yang di atas, maka kita masuk ke dalam panelis konsumen. Kemudian panelis anak-anak. Panelis anak-anak ini berusia 3 sampai 10 tahun. Kenapa dimasukkan panelis anak-anak? Karena biasanya anak-anak itu memiliki sifat yang jujur. Jika makanan itu tidak enak, maka dia bilang tidak enak. Jika makanan itu enak, maka dia akan bilang enak. Tapi balik lagi,
Untuk panelis anak-anak hanya untuk pengujian uji kesukaan. Seperti itu. Selanjutnya, lab pengujian. Jadi ruang laboratorium untuk pengujian organoleptik terdiri atas bagian persiapan atau dapur, ruang pencicip, dan ruang tunggu atau ruang diskusi. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di sampingnya. Bagian dapur harus selalu bersih dan mempunyai sarana yang lengkap untuk uji organoleptik, serta dilengkapi dengan ventilasi yang cukup. Sementara ruang pencicip mempunyai persyaratan yang lebih banyak, yaitu ruangan harus terisolasi, kedap suara, sehingga antar panelis itu tidak berkomunikasi untuk menentukan nilai dari rasa-rasa produk yang diuji. Dan mempunyai sumber cahaya yang baik, juga netral, sehingga tidak dapat mempengaruhi warna komoditi yang diuji. Selanjutnya, penyediaan contoh. Dalam uji organoleptik, contoh merupakan peranan yang paling penting, karena contoh inilah yang akan kita uji. Syarat dari sampel uji adalah yang pertama ukurannya harus seragam, kemudian tidak dituliskan itu mereknya apa, tidak dituliskan itu brandnya apa, jadi mungkin ditaruh saja di piring yang sama dari 3 sampel yang berbeda. Kemudian untuk bentuk padatan atau makanan, itu sampel cukup untuk sebanyak 5 sampai dengan 15 gram. Dan untuk minuman atau cairan sebanyak 5 sampai dengan 15 ml. Tidak usah terlalu banyak karena hanya untuk menguji rasanya saja. Kalau sampai kenyang maka akan mempengaruhi uji rasa dari produk satu dengan produk lainnya. Kemudian biasanya dalam melakukan uji sampel, penyedia itu biasanya menyediakan air putih untuk penetral rasa. Jadi setelah melakukan uji rasa pada produk satu, maka minum air putih untuk menetralkan rasa dan kemudian menguji produk 2 dan seterusnya. Juga penyedia biasanya menyediakan bubuk kopi apabila ada uji aroma. Jadi kopi itu bisa untuk menetralkan aroma-aroma yang kita hirup, sehingga dari produk satu ke produk 2 itu tidak ada kontaminasi aroma. Selanjutnya, formulir pengujian. Kenapa butuh formulir? Karena jika tidak disediakan formulir, maka kita sendiri sebagai penguji akan bingung perbedaan dari produk satu, produk 2, dan produk 3, dan seterusnya. Untuk yang saya cantumkan ini adalah contoh dari form pengujian segitiga. Form pengujian ini juga hal yang sangat penting karena merupakan bukti dari hasil uji organoleptik. Selanjutnya K3, keamanan dan keselamatan kerja. Ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan dan apabila uji organoleptiknya dilakukan di laboratorium yang terpantau ya. Yang pertama di gas lab, sarung tangan, masker medis, hairnet atau cover hair. Jadi gas lab digunakan supaya bakteri-bakteri yang ada di baju kita itu terlindungi oleh gas lab tersebut, sama dengan sarung tangan supaya untuk menghindari kontaminasi dari tangan kita yang walau saja sudah di tangan tapi tetap harus kita hindari dengan menggunakan sarung tangan. Kemudian masker medis untuk menghindari adanya kontaminasi dari droplet misalnya atau hembusan nafas kita. Kemudian hairnet atau hair cover bertujuan untuk melindungi sampel uji dari rambut-rambut kita yang rontok. Terima kasih. Sekian untuk materi uji organoleptik, tidak terlalu banyak karena sedikit saja. Mudah-mudahan dapat terserap dengan baik. Kalau terlalu banyak, takutnya kalian malah bingung. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, dipersilakan.